Selamat pagi, salam Bapak Ibu saudara-saudaraku dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita bersama-sama melakukan ibadah di pagi hari ini, merupakan ibadah raya dalam minggu pertama saat ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan telah mempersatukan kita di dalam Kristus Yesus, dan Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada kita hingga sampai saat ini pula. Tuhan selalu menuntun dan memberkati hidup kami. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sudah 2 bulan kita menjalankan ibadah melalui tayangan video visual yang bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing. Ini merupakan ungkapan syukur kami kepada Tuhan yang telah menuntun dan memelihara hidup kami. Kami percaya Bapak Ibu bahwa wabah COVID-19 secepatnya akan cepat berlalu, karena kita harus patuh dan taat kepada anjuran pemerintah, dan juga kita menunggu keputusan dari Majelis Agung untuk beribadah seperti biasanya. Kami percaya dengan iman percaya kami bahwa wabah corona akan cepat berlalu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam ibadah pagi hari ini dengan kita memuji, memuliakan nama Tuhan, mengangkat satu pujian untuk Tuhan terambil dari Kidung Jemaat nomor 2, bait pertama dan bait yang kedua, Suci, Suci, Suci. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Jika kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, suci, Kau kudus tersungkur di depan takhta-Mu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri
untuk menghadap Tuhan, dan di dalam hati kita masing-masing hendaknya mengaku yang demikian. Sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk semuanya. Mari bersama kita akan mendasari ibadah pada pagi hari ini. Kita dituntun dengan sabda Allah dari Yesaya 55. Mari kita buka dan kita baca bersama Yesaya 55 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Yesaya 55 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. 1, 2, 3. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak mengairi. Kita ulangi. Demikian sabda Tuhan. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, tetapi kehidupan ini akan terus berjalan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan seluruh makhluk, maka firman Tuhan tetap iya dan amin. Oleh karena itu, saudara seturut dengan sabda Tuhan, firman Allah yang terus terjadi dalam kehidupan kita seturut dengan kehendak Allah, menunjukkan bahwa firman Allah itu memiliki daya atau kuasa untuk mengubah segala sesuatu dari yang tidak baik menjadi baik. Dan firman Tuhan seperti yang telah disampaikan kepada semua umat manusia itu akan tetap terjadi dan akan terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Inilah kekuatan firman Allah yang harus memberikan kekuatan kepada setiap orang percaya untuk berani menyatakan seturut dengan sabda Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut sabda pembimbing kita tadi dengan nyanyian Kidung Ria nomor 68. Kita pujikan nanti satu kali, refrennya diulangi 2 kali. Biarpun gunung-gunung beranjak. Gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak
tergoyang, tak akan beranjak, tak akan tergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Saudara-saudara, seperti syair dalam pujian tadi, meskipun gunung beranjak, bukit bergoyang, badai menghantam kehidupan setiap makhluk, tetapi firman Allah tidak pernah beranjak dari kehidupan kita. Itu yang harus kita imani dalam kehidupan kita setiap hari sampai hari ini, meneguhkan kita untuk semakin hari semakin mampu untuk menyatakan apa yang Tuhan firmankan. Dan inilah yang menghantar kita pada saat hari ini, saat pagi hari ini, tidak hanya mensyukuri berkat pemberian Tuhan atas hidup, atas kesehatan, atas setiap pemberian Tuhan yang baik, tetapi juga sekaligus memampukan kita untuk berani menyatakan diri di hadapan Tuhan. Apa yang belum mampu kita lakukan, yaitu setiap kesalahan dan dosa kita yang seringkali kita berbuat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama berdoa, kita mohon pengampunan di hadapan Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Allah pada pagi hari ini, Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami, hingga kami boleh berhimpun di dalam ibadah, di tengah-tengah keluarga, bersama-sama dengan keluarga-keluarga saudara-saudara kami yang lain dimanapun berada. Tuhan mampukan kami untuk mengkhususkan waktu pemberian Tuhan menjadi saat yang sangat berharga untuk kami. Di samping kami mensyukuri atas setiap berkat pemberian Tuhan yang telah kami terima, kami juga menyatakan diri kami sebagai pribadi yang begitu rapuh, begitu tidak berdaya menghadapi situasi dan keadaan kami. Seringkali, ya Allah, kami diliputi dengan kegalauan, kekhawatiran, ketakutan di dalam hati kami, menandai bahwa kami adalah pribadi yang tidak sempurna. Lebih-lebih, ya Allah, Engkau memerintahkan kepada kami untuk mampu mengasihi, menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Itu pun belum mampu kami nyatakan setiap saat. Oleh karena itu, pada saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Allah, kiranya Engkau membersihkan, menyucikan kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami boleh menikmati hidup pemberian Tuhan dengan penuh damai dan sejahtera, dan kami boleh menyatakan hal-hal baik yang Tuhan perintahkan kepada kami setiap hari. Terima kasih ya Allah, tiada sukacita yang lebih besar, melebihi kebahagiaan menjadi orang-orang yang menerima pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita lengkapi dan kita sempurnakan ungkapan doa kita lewat pujian Kidung Jemaat nomor 27. Kita pujikan bait pertama dan kedua, meski tak layak diriku. Kita ungkapkan bersama. Tak layak diriku,
Saudara-saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari dimohon semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan melalui sabdanya. Dari Roma pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Berita anugerah untuk kita sekalian. Demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sedemikian besar, saudara, berita anugerah ini diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Memberikan sebuah perubahan di dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita telah dikuduskan oleh Allah, tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi menjadi hamba Allah. Karena kita tahu sesungguhnya bahwa upah dosa itu adalah maut, tetapi karunia Allah membawa kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus. Masih dengan bangkit berdiri, kita akan ungkapkan pujian dari Kidung Ria 147. Kita pujikan 2 kali. Yang terutama di dalam hidup ini. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, mengasihi Yesus. Haleluya, haleluya, mengasihi Yesus. Dipersilakan duduk kembali, saudara. Seperti ungkapan pujian kita yang terutama di dalam hidup ini. Ketika kita mampu berpikir, saudara, yang terutama berarti sesuatu yang menunjuk kepada apa? Prioritas hidup. Ada yang penting, ada yang terpenting. Ada yang utama, namun ada yang terutama. Apa yang terutama dalam hidup ini? Yang terutama adalah ketika kita mampu hidup dekat dengan Tuhan. Dan ketika hidup dekat dengan Tuhan, seperti yang akan kita lakukan bersama pada saat ini melalui pelayanan firman Tuhan.
Mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk masuk dalam perenungan firman. Pembacaan firman Tuhan akan dilakukan oleh anggota majelis. Firman Tuhan terambil dari Matius atau Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Disilakan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca, mendengarkan, menggumuli firman Tuhan. Namun terlebih dahulu, mari kita satu dalam doa. Kembali ya Tuhan, kami menghadap hadirat kekudusan-Mu, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh bersama melakukan ibadah minggu. Terlebih-lebih Tuhan, pada saat ini tiba saatnya kami Tuhan untuk mendengarkan, membaca, menggumuli sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terlebih dahulu Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga Tuhan kami boleh benar-benar mampu untuk melakukan segala kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan bersama. Kami mendoakan untuk Bapak Pendeta yang Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu, kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu. Janganlah kehendak-Nya yang terjadi Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu sendiri yang terjadi. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius 28 ayat 16 sampai 20 dengan perikop perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Amin. Shalom Bapak Ibu dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Baik semuanya? Sehat? Puji Tuhan, puji Gusti. Dimanapun panjenengan berada, yang saling berdekatan antar keluarga, yang masih bisa berhimpun maupun yang masing-masing terpisah jauh, namun masih bisa melakukan aktivitas ibadah pada pagi hari ini, menjadi sebuah kesempatan, menjadi suatu kesempatan yang baik, indah, mendatangkan sukacita untuk kita. Terlebih ketika kita pada saat ini akan menyiapkan diri untuk merenungkan firman Tuhan. Kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan kita sudah menyimak bacaan firman Tuhan pada hari ini dari Injil Matius 28 tadi, ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Sesuai dengan rancangan khotbah yang diberikan kepada kita pada hari ini, kita akan menghayati judul renungan atau tema renungan kita, yaitu kuasa bukan untuk menguasai, atau mungkin bisa dibuat berkuasa bukan untuk menguasai, gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mengingat dulu akan kesempatan pada pagi hari ini. Setelah minggu yang lalu kita ada di dalam perayaan Hari Pentakosta. Kita pada minggu pertama di bulan Juni ini kita dibawa kepada sebuah penghayatan disebut Minggu Tritunggal Kudus. Minggu Tritunggal Kudus. Apa artinya? Artinya adalah penghayatan akan keagungan kuasa Tuhan yang perlu terus menyemangati kita di dalam
menyatakan bagaimana Allah yang agung, Allah yang mulia itu memberikan sebuah perintah kepada kita untuk kita nyatakan dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Oleh karenanya kita akan hayati bersama-sama. Saudara-saudara, setiap orang percaya, setiap orang Kristen, ketika dibawa di dalam bacaan Injil Matius pada pasal yang terakhir, pasal 28, terutama pada ayat yang menjadi bagian perenungan kita hari ini, kita mengenal bahwa bagian ini berisi perintah Tuhan Yesus, ya, yang seringkali kita katakan sebagai amanat agung Tuhan, ya, amanat agung Tuhan. Nah, bagian ini pula, saudara, seringkali dipahami sebagai bagian yang memiliki daya pemuritan yang kuat, sehingga sebagian orang menganggap bahwa ini adalah pola kristenisasi. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, mohon diingat, anak-anakku sekalian, bagaimana isi amanat agung yang sungguh sangat agung itu diberikan kepada kita. Jadi sebagian orang menganggap ini adalah pola kristenisasi. Tetapi kita perlu mengerti lebih jauh, apakah betul sehingga amanat agung ini tidak menimbulkan miskomunikasi dalam proses pelaksanaannya, dalam prakteknya, ketika kita harus terlibat di dalamnya, ketika kita harus melibatkan diri di dalam melakukan amanat agung ini. Saudara, bagaimana tidak jikalau tugas untuk menyediakan diri kita menjadi bagian dari pelaksana dari perintah Tuhan ini. Bagaimana tidak jikalau perintah ini jelas-jelas menunjuk bahwa semua bangsa perlu untuk mendengarkan bagian dari perintah Tuhan ini. Lebih cetonya, lebih jelasnya akan saya bacakan, gitu ya. Ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jadi ayat ini begitu indah, Bapak Ibu sekalian, tetapi bukan sebuah ayat yang puitis indahnya, tetapi mengandung makna yang dalam dan perlu dimengerti secara benar, supaya anak-anak Tuhan, setiap orang percaya dapat menyatakan seturut apa yang Tuhan kehendaki dari perintah ini. Saudara-saudara, mari kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus memberikan perintah ini, ternyata perintah ini sudah berjalan. Ketika berawal dari wilayah Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Mari kita lihat dengan konkret bagaimana sabda Tuhan, amanat agung Tuhan ini berangkat dari Yerusalem sampai ke Ampel Gading, sampai ke penjuru wilayah pesisir Banyuwangi. Bahkan manakah yang disebut sebagai ujung bumi, Bapak Ibu sekalian? Kita telah mendengar bahwa wilayah-wilayah yang jauh dari Yerusalem itu telah percaya kepada Kristus. Mereka telah dibaptis, percaya dan mengikut Tuhan. Seberapa jauh Yerusalem dan Ampel Gading? Jauh sekali, saudara. Tetapi berita tentang orang-orang percaya itu ada di situ. Seantero dunia telah sebagian mengenal Tuhan. Namun catatan bagi kita, saudara, kita perlu mewaspadai semangat untuk melakukan amanat agung
itu ternyata dalam perjalanannya dapat berubah. Dapat berubah. Mengapa? Karena adanya keinginan untuk menguasai. Betulkah saudara, Tuhan Yesus ketika memerintahkan kepada para muridnya pada awalnya dan kepada kita pada saat ini adalah perintah untuk menguasai dunia dan menjadikan seluruh dunia ini menjadi orang Kristen, beragama Kristen. Nah, ini yang harus kita waspadai, saudara-saudara. Ada satu pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita terus didengungkan dengan amanat agung ini, bagaimana perasaan panjenengan ketika ada seseorang itu percaya dan masuk menjadi orang Kristen? Bagaimana perasaan saudara-saudara? Bukankah senang di dalam hati? Wah, senang sekali. Di dalam hati begitu bersukacita karena ada orang yang menjadi orang Kristen. Namun sebaliknya bagaimana jikalau kemudian ada saudara kita yang telah percaya kepada Kristus, mereka meninggalkan Kristus? Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sakit enggak? Wah, jengkel sekali saudara. Nah, kita begitu bersemangat saat ada orang Kristen yang memiliki jabatan, saat ada partai yang beraroma Kristen. Karena kita berpikir bahwa semua urusan akan semakin mudah. Benarkah demikian, saudara-saudara? Jadi ketika pola pemahaman kita hanya sampai kepada itu, maka kita telah terjebak atau jatuh di dalam sesuatu yang melenceng dari maksud Tuhan. Mengapa demikian? Nanti kita akan menemukan beberapa hal, saudara. Saudara dikasih Tuhan, hal keinginan untuk berkuasa memang bisa digerakkan oleh agama. Agama bisa menjadi identitas politik untuk mencapai kekuasaan. Begitu juga ketika kekristenan perlu dicermati, ketika kita anggap bahwa kekristenan pun mampu untuk mencapai kekuasaan dalam identitas Kristen, ya, agama Kristen. Jadi kebanggaan-kebanggaan yang muncul di dalam hati, rasa senang, rasa sukacita ketika ada identitas agama Kristen itu terjadi dalam kelompok, dalam jabatan kekuasaan, maka jangan keliru dan salah saudara ketika kita sudah terjatuh di dalam sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Saudara, secara khusus bahwa tidak ada yang salah dengan kuasa. Tapi jika kuasa itu menyebabkan perpecahan, menyebabkan permusuhan, meskipun Kristen itu, agama Kristen itu berjaya, maka hilanglah makna kekristenannya. Jadi kalau kita seringkali mengistilahkan wong Kristen ilang Kristene, ya. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Kritikan yang tajam disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ketika kemudian kehidupan jemaat akhirnya terpecah-pecah, mengapa terjadi perpecahan? Padahal mereka sama-sama telah menjadi pengikut Kristus. Disitulah karena adanya ambisi yang dibalut dengan identitas agama. Saudara, mari kita kembali mengingat sejarah. Sesuatu yang kemudian menyebabkan pecahnya sebuah komunitas besar yang sesungguhnya di situ ada kekuatan besar. Secara sekuler kita diajak untuk melihat kerajaan Majapahit. Pada puncak kejayaannya seolah-olah tidak ada komunitas musuh pun yang bisa merusak, menghancurkan, ya, memecah belah Majapahit ketika dalam puncak kejayaannya. Namun ternyata kekuasaan yang sedemikian besar, ya, kekuatan demikian besar itu rusak berangkat dari ambisi para orang-orang yang ingin berkuasa.
Kita melihat dalam kehidupan bangsa Rusia, Bapak Ibu sekalian, sekarang menjadi bagian dari negara-negara kecil yang dulu dinamakan Uni Soviet, ya, mengalami perpecahan dan seterusnya. Seperti juga di dalam kehidupan bangsa-bangsa yang ada di kerajaan Romawi, Yunani, juga mengalami perpecahan yang sedemikian luar biasa. Karena apa? Karena agama itu dipakai sebagai motor untuk menggerakkan sebuah niat ambisi kekuasaan. Nah, maka disinilah saudara, agaknya kita perlu bergeser, bukan hanya melihat dan menekankan pada sisi agama Kristennya dalam tanda kutip, tetapi mengutamakan kepada nilai Kristennya, nilai kekristenannya. Ketika kita membaca kisah penciptaan, katakanlah, Tuhan Allah menciptakan dunia ini dengan serba baik dan sempurna. Ketika hari ini kebaikan itu terkikis, katakanlah kita sama-sama mengalami krisis ekologi, alam yang sudah semakin rusak, di sana sini rusak. Yang merasakan sebagian orang atau semuanya? Semuanya. Pandang bulu enggak? Ketika alam sudah terkikis, sampai agama Kristen atau tidak, sama-sama merasakan dampaknya enggak? Iya. Ketika COVID-19 ini melanda, apakah COVID ini bertanya dulu, sampai agama Kristen apa bukan? Kena apa tidak? Nah, sangat miris kan? Ketika informasi di beberapa tempat, ada saudara kita sedang mempersiapkan kegiatan pelayanan, ketika mereka tidak mematuhi dan tidak mengantisipasi diri dengan keamanan, maka mereka pun juga ternyata terjangkiti yang namanya penyakit. Dan ini berarti, saudara, bahwa dalam konteks yang kekinian, kita diajak untuk menghidupkan kembali dan membangkitkan nilai kekristenan yang sesungguhnya, seperti yang Tuhan mau, seperti yang Tuhan kehendaki. Mari sekarang kita kembali kepada bacaan kita. Bacaan di dalam Injil Matius 28 menunjukkan kepada kita nilai kekristenan yang sesungguhnya. Perintah Tuhan yang menuntut kesediaan diri tanpa ragu untuk pertama-tama menundukkan diri kepada Tuhan. Apa yang terjadi dengan para murid pada awalnya, saudara? Ayat 17 saya ulangi. Ketika melihat Tuhan Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ketika Tuhan akan memberikan perintah amanat agung, sebagian para murid itu langsung menyembah Dia, sebagian orang menjadi ragu-ragu. Nah, saudara-saudara, ketika Tuhan memerintahkan kepada para murid untuk menjadi sarana dan perantara menyampaikan berita sukacita kepada bangsa-bangsa lain, membutuhkan keteguhan diri, bahwa sesungguhnya kenapa Tuhan memerintahkan itu, Tuhan telah memperlengkapi para murid dengan pemahaman bahwa kepada Tuhan telah diberikan kuasa. Kuasa di mana, Bapak Ibu dan anak-anak? Kuasa di surga, kuasa di surga dan di bumi, kuasa di surga dan di bumi. Artinya bahwa di dalam Tuhan Yesus telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Saya mencoba untuk melihat, ngecek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa artinya kuasa, Bapak Ibu sekalian? Kuasa adalah wewenang atas sesuatu untuk menentukan. Wewenang atas sesuatu untuk menentukan. Artinya bahwa di dalam diri Tuhan Yesus itu ada wewenang atas segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi, untuk menentukan. Kembali kepada introitus kita, bahwa firman-Ku yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, dan akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Dibutuhkan kesediaan hati untuk mau melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, tetapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, perintah Tuhan yang seringkali kita katakan sebagai amanat agung ini adalah bukan perintah untuk menguasai ataupun memaksa. Ya. Jadi, pergilah
Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan seperti segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi, saudara, perintah Tuhan ini tidak ada niat untuk menguasai ataupun memaksa, tetapi untuk menuntun setiap orang dengan mengajar dan melakukan segala sesuatu demi terciptanya kerajaan Allah yang damai dan sejahtera. Jadi menunjukkan jalan Tuhan. Jalan Tuhan yang akan mendatangkan damai sejahtera dengan apa? Dengan mengajar dan melakukan segala sesuatu yang telah Tuhan perintahkan kepada para murid, kepada kita. Jadi menunjukkan jalan Tuhan, jalan kebaikan, jalan keadilan. Perintah baptislah, saudara. Sekarang pola pemahaman kita dibongkar. Perintah baptislah, ya. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Perintah baptislah tidak selalu harus dimaknai secara harafiah. Kalau kita akui, ya, kalau kita ketahui dalam kehidupan pelayanan kita, kalau seseorang dibaptis berarti mereka kita bawa ke dalam gereja, kemudian mereka menerima baptis, tanda baptis. Itu beda konteksnya. Tetapi apa yang Tuhan perintahkan itu konteksnya adalah ketika baptisan itu diberikan oleh Tuhan Allah melalui para murid untuk membaptiskan dunia dengan terus menceritakan Kristus kepada dunia sehingga mereka mengenal jalan Tuhan Yesus Kristus. Jadi membaptiskan dunia dengan menceritakan kepada dunia supaya mereka mengenal jalan Kristus. Jalan Tuhan Yesus yang mana, saudara? Jalan Tuhan yang mana? Yaitu jalan yang penuh dengan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera, serta mengajarkan keteladanan hidup. Disinilah, bukankah kita menemukan, disinilah sesungguhnya nilai-nilai kekristenan itu nampak, saudara. Jadi saudara, kalau kita mau melihat lebih jauh bahwa nilai kekristenan yang diajarkan oleh Tuhan sebagai jalan Tuhan, yaitu kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Mari sama-sama dibuktikan, saudara. Kalau di luar sana banyak sekali konfrontasi, permusuhan, membahas tentang bagaimana menceritakan keyakinan-keyakinan yang mendatangkan damai, membawa damai. Mari dibuktikan, ya, mari dibuktikan. Bagaimana cara Tuhan, bagaimana jalan Tuhan untuk mengasihi. Contoh saja, bukankah Tuhan mengajarkan sesuatu yang tidak biasa, saudara? Kalau kita diajak, diperintahkan untuk kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, katakanlah dalam prakteknya kita disuruh, kita bisa melakukan tindakan kasih, mengasihi orang yang baik dan mengasihi kita. Namun ternyata Tuhan tidak. Jalan Tuhan tidak demikian. Apa bedanya ketika kita mengasihi mereka yang mengasihi kita? Tapi Tuhan menunjukkan jalannya, menunjukkan kasih, mengasihi bahkan mereka yang menjadi musuhmu, mereka yang membencimu. Kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Ini jalan Tuhan, ya. Dan seterusnya, saudara. Kalau sekedar ingin mendapatkan kekuasaan atau berkuasa, saudara, dengan mengendarai yang disebut dengan agama, itu sangat mudah, saudara, ternyata. Tetapi sesungguhnya nilai-nilai kekristenan itu tidak berhenti pada sesuatu yang disebut dengan agama Kristen. Sehingga kita menemukan sampai agamanya apa? Kristen tenanan apa Kristen KTP misalnya. Itu bisa ditemukan.
Ya, tetapi nilai kekristenan itu terpancar dari setiap kehidupan nyata yang mampu diungkapkan, dinyatakan, meskipun perlakuan yang tidak semestinya diterima, ya, dia tetap mampu untuk menyatakan sesuai dengan jalan Tuhan. Ada sebuah gambaran, kalau ingin berkuasa, katakanlah ingin menjadi seorang bos berkuasa. Bapak Ibu, kalau kita sedang berkendara, baik sepeda motor maupun kendaraan mobil, kita parkir katakanlah di suatu tempat yang ada tukang parkirnya. Ya, ketika Bapak Ibu selesai berbelanja lalu memberikan uang 2.000 atau lebih, maka tukang parkir, bapak parkir itu akan mengatakan, terima kasih bos. Jadi bos kan, semuanya jadi bos. Enak. Ya, pada saat itu menjadi bos. Tetapi bukan itu, saudara. Ya, panggilan Tuhan kepada kita untuk menjadikan karya Kristus terus berjalan dan terus bergema dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, amanat agung ini menjadi sebuah perintah kepada setiap orang yang telah percaya dengan menyediakan diri, menyediakan hatinya sedemikian rupa, saudara. Jadi, supaya kita semakin tahu. Karena itu, pergilah. Tidak boleh berhenti, karena pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi perintah Tuhan nyata, saudara, bukan pola kristenisasi, tetapi pola untuk mengajarkan apa dan mengajarkan dan melakukan sesuatu yang telah diperintahkan Tuhan, yang disebut dengan jalan Tuhan. Dan ini berlaku untuk setiap orang percaya yang saat ini mampu untuk menunjukkan nilai-nilai kekristenannya dalam hidup. Mari bersama-sama kita sediakan hati kita untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki, berkuasa tetapi bukan untuk menguasai. Itulah jalan Tuhan, dan jalan itu ditunjukkan kepada kita untuk kita siap melakukannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Kita sambut sabda Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 432. Kita pujikan bait pertama dan kedua, jika padaku ditanyakan. Padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang ku tak dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya menyampaikan kasih Allah
yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa syafaat. Nanti akhir dari doa syafaat, kita akan ungkapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kembali kami datang kepada Engkau ya Tuhan, untuk mensyukuri atas tuntunan dan berkat yang Engkau limpahkan kepada kami di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, nyatakan sabda-Mu yang memberikan pengertian untuk kami mampu memahami bagaimana sesungguhnya Engkau menghendaki kami untuk mampu menyediakan diri kami menjadi sarana untuk menyampaikan berita sukacita seturut dengan teladan Tuhan kepada seluruh bangsa, supaya mereka mengenal Engkau dan mereka mau untuk mengikuti jalan Tuhan, mengikuti bimbingan Tuhan, menerima kasih, keadilan, kebenaran, dan segala sesuatu yang sampai hari ini masih dibelenggu oleh apa yang berasal dari dunia ini. Bapa Surgawi, mampukan kami untuk terus menumbuhkan semangat perintah Tuhan ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud nyata pelayanan kami, dan kami tidak berhenti untuk terus menyatakannya. Bapa, kami mohon berkat Tuhan dalam setiap kegiatan ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Berkati seluruh anggota majelis jemaat dan seluruh warga jemaat yang ambil bagian dalam setiap pelayanan, dimanapun dan apapun yang menjadi bagian mereka masing-masing. Tuhan, kami juga ingat agar saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, lemah tubuh mereka. Tuhan, Engkaulah Allah yang penuh kuasa. Engkau yang mampu menyembuhkan setiap pribadi yang dalam keadaan sakit. Kami mohon ya Allah, berkatilah seturut dengan kehendak-Mu, agar setiap kesempatan yang mereka dapatkan, mereka tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati pula ya Allah anak-anak kami untuk meraih masa depan, baik yang studi, yang mencari peluang bekerja, yang mencari pasangan hidup. Tuhan kiranya menyertai setiap warga jemaat dengan seluruh jerih lelah mereka dalam aktivitas pekerjaan. Tuhan sertai apapun bentuk pekerjaan mereka yang Tuhan telah berikan yang positif, yang menjadi sarana berkat bagi mereka dan juga sesama mereka. Tuhan kiranya tetap menuntun dan memberkati bangsa negara kami yang saat ini sedang mengupayakan untuk menyejahterakan seluruh masyarakat dengan menghadapi berbagai macam pergumulan dalam kehidupan masyarakat. Tuhan pimpin para pemimpin bangsa kami. Tuhan tuntun senantiasa agar mampu menyatakan nilai-nilai keteladanan seturut dengan jalan Tuhan saja. Terima kasih ya Allah, inilah seluruh ungkapan doa kami. Kami serahkan hanya di dalam
nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur atas berkat yang telah kita terima. Kita akan menghimpun persembahan yang seutuhnya akan dipandu oleh anggota majelis jemaat. Disilakan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mengungkapkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita mempersembahkan persembahan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan pengumpulan persembahan kita iringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 439, kita pujikan ayat 1 dan 2. Tupan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau menang? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan melalui doa. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan atas karunia-Mu
melalui kesehatan kami, melalui berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan hingga sampai saat ini. Terima kasih buat kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami pada saat ini boleh mempersembahkan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang telah kami kumpulkan, sehingga persembahan yang kami kumpulkan ini Tuhan boleh berkenan kepadamu dan boleh menjadikan berkat dan boleh menjadikan persediaan di dalam rumah ibadat-Mu, khususnya di GKJW Ampel Gading. Dan kami serahkan hamba-Mu yang mengelola persembahan, kiranya Tuhan berkati dengan roh kebijaksanaan, sehingga apa yang dilakukan Tuhan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, ajari kami untuk kami boleh mempersembahkan tubuh jiwa kami sebagai alat Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh rangkaian doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dimohon bangkit berdiri semuanya, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Yakin dan percayalah bahwa Allah selalu beserta dengan kita, menuntun dan menyertai kita sepanjang hayat. Karena itu, teguhkanlah hatimu dengan firman-Nya. Kita akan akhiri ibadah pagi hari ini dengan memuji Tuhan, Kidung Ria 158. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Jalan sendiri, serta-Mu itulah doaku. Ajarku merendahkan diri, menurut firman-Mu setiap hari. Jadi dan balita dalam gelap, mencari domba yang hilang. Itulah kerinduan jiwaku. Saudara-saudara, undurlah dari ibadah pagi hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati keluarga-keluarga milik Tuhan dimanapun berada saat ini sampai waktu yang tidak berkesudahan. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Padamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi.